kita ketemu pada hari ini, yaitu mengenai uji hipotesis bagian 1 atau intro. Pada bab ini kita akan belajar mengenai memformulasikan H0, dan H alternatif, atau kadang disebut juga dengan H1. Kedua, kita belajar mengenai uji hipotesis one tail, 1 ekor dan 2 ekor. Ketiga, bagaimana mengendalikan peluang yang memiliki kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Keempat, menentukan batas penolakan, area penolakan untuk uji hipotesis. Jadi kita coba. Nah, yang terakhir, menarik kesimpulan dari uji hipotesis. Sekarang kita mengetahui bagaimana membuat estimasi dari sebuah parameter populasi, yaitu seperti sebuah rata-rata dengan menggunakan sebuah sampel dan sebuah selang kepercayaan. Mari kita masuk ke dalam inti dari statistik inferensial, yaitu uji hipotesis. Satu hal yang harus dipahami pengguna atau ahli statistik adalah melakukan sebuah pernyataan tentang sebuah parameter populasi. Selanjutnya, mengumpulkan sebuah sampel dari populasi, menghitung sampel, dan menyatakan secara ilmiah apakah sampel dapat menunjang pernyataan awal atau tidak. Ini merupakan inti yang disebut dengan uji hipotesis. Nah, tujuan bab ini hanya memperkenalkan konsep dasar dari uji hipotesis. Selanjutnya ada 2 bab yang menjelaskan bagaimana uji hipotesis. Pertama, dasar-dasar uji hipotesis. Dalam dunia statistik, sebuah hipotesis adalah sebuah asumsi tentang sebuah parameter populasi. Contoh hipotesis yaitu bentuk pluralnya adalah kayak gini tulisannya, hipotesis. Ini bentuk plural atau jamak kalau bahasa Indonesia. Ini bentuk tunggal. Contohnya, rata-rata orang dewasa meminum
1,7 cangkir kopi per hari. 12% siswa S1 langsung melanjutkan ke S2 setelah tamat. Tidak lebih dari 2% produk kami yang dijual kepada pelanggan merupakan produk cacat. Jadi definisi sebuah hipotesis adalah sebuah asumsi tentang sebuah parameter populasi. Jadi hipotesis itu adalah asumsi tentang parameter populasi. Dalam setiap kasus, kita telah menyatakan tentang populasi yang mungkin benar, mungkin juga salah. Tujuan uji hipotesis adalah untuk membuat kesimpulan statistik tentang menerima atau menolak pernyataan. Supaya mengerti, berikut ini ada cerita. Saya adalah I'm man enough. Saya cukup jantan untuk mengakui bahwa saya sangat takut dengan ular. Itulah sebabnya saya tidak ragu-ragu menunjukkan rasa panik saya ketika teman saya, si Sam, bukan teman ya, ketika Sam, anak remaja dari si Debbie, membawa pulang seekor ular yang ditangkapnya, dan Debbie sangat setuju pada Sam untuk memelihara ular tersebut di kamar tidurnya. Kemudian besok paginya mimpi buruk saya menjadi nyata. Ular keluar dari atap kandangnya pada malam hari dan hilang di dalam rumah. Saya kira Sam tidak pernah mendengar cerita seorang ibu pernah menemukan seekor ular di dalam mobil VW kodoknya. Bahwa tidak pernah, saya ulangi, tidak, seorang ibu ular, nah ini ya, mengangkat sebuah mobil PW kodok untuk menyelamatkan anak ularnya. Saya tidak menyebutkan di sini
Istri seseorang menyarankan kami memelihara seekor tikus di kamar Sam untuk menakrik ular tersebut kemudian menangkapnya. Saya pikir ini merupakan lelucon yang sangat bagus, hingga sebuah tikus putih muncul di kamar Sam yang berfungsi sebagai umpan ular. Malam harinya saya tidak bisa tidur. Satu buah mata saya selalu terbuka, telinga selalu berusaha mendengar, sementara istri saya, Debbie, tidur sambil mengorok. Pagi berikutnya saya menemukan mimpi buruk yang baru, yaitu tikus sudah naik keluar dari sarangnya dan hilang di rumah. Sekarang aku mempunyai 2 ekor binatang liar hidup bebas di tempat di mana aku makan, tidur, dan menonton TV. Pada saat ini, saya selalu melihat buku telepon untuk mencari motel yang melarang adanya ular dan tikus. Tetapi istri saya menganggap saya berlebihan. Malam harinya saya tidur dengan posisi yang untuk melindungi organ vital saya, dan tangan dan kaki menjauh dari sisi tempat tidur, sementara istri saya ngorok. Sekarang kita coba membuat uji hipotesis dari cerita palsu ini. Hipotesis saya membutuhkan rata-rata 6 hari untuk menangkap ular di rumah, atau dengan kata lain, saya ingin menguji kepercayaan saya bahwa rata-rata populasi atau mu adalah sama dengan 6 hari. Saya melakukannya dengan mengumpulkan sampel sekelompok orang yang juga pernah kehilangan ular di dalam rumahnya, dan menghitung rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menangkap ular tersebut. Seandainya rata-rata sampel adalah 6,1 hari, hipotesis tes akan memberitahu pada saya apakah 6,1 hari secara signifikan berbeda dengan 6 hari, atau perbedaannya hanyalah masalah waktu. Berikut penjelasannya.